Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk masyarakat sealam dunia. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Baiklah, setelah pada pembahasan sebelumnya kita belajar membuat tabel. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar beberapa rumus dasar Excel yang sering digunakan. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada rumus sum. Jadi sum itu digunakan untuk menjumlahkan angka atau digunakan untuk melakukan penjumlahan. Nah, misalnya kita ingin tahu jumlah keseluruhan nilai dari mata pelajaran matematika sampai mata pelajaran kimia. Oke, cara yang pertama sama dengan kemudian sum, kemudian blok dari mata pelajaran matematika sampai kimia. Nah, setelah itu enter. Nah, kalau kita melakukannya dengan manual kan akan lama. Misalkan 75 terus ditambah 70 tambah 80 itu kan akan lama. Maka Office menyediakan rumus sum untuk mempermudah. Nah, untuk ke bawahnya juga kita tinggal tarik, maka akan otomatis menjumlah. Nah, ini. Nah, trik penggunaan sum juga bisa pakai cara yang tadi, ada juga cara yang cepat juga. Jadi kita blok. Kemudian di sini ada auto sum. Klik. Nah, dia akan otomatis menjumlah. Untuk rumus yang berikutnya yang sering digunakan itu ada max atau maksimum. Nah, max itu digunakan untuk mencari angka tertinggi. Misalkan begini, kita contohkan sama dengan max dalam kurung kemudian blok, kemudian enter. Nah, jadi angka tertinggi dari mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia adalah 85. Nah, jadi yang ini angka tertinggi. Kemudian untuk ke bawahnya juga kita tinggal langsung tarik sama seperti cara tadi ketika kita pakai sum. Nah, ini angka tertinggi. Kemudian untuk rumus selanjutnya yaitu ada min atau minimum. Biasanya digunakan untuk mencari angka terendah atau angka terkecil. Nah, minimum ini kebalikannya dari rumus maksimum. Misalkan kita ingin tahu nilai terendah dari mata pelajaran matematika sampai kimia. Caranya sama, pokoknya setiap rumus Excel itu selalu diawali dengan sama dengan, kemudian min dalam kurung, kita blok lagi, kemudian enter. Nah, jadi nilai terendahnya adalah 70. Untuk ke bawahnya juga sama. Jadi nilai terendah si Rudi adalah 70. Nah, terus untuk mengetahui nilai terendah dari si nama siswa yang berikutnya, kita tinggal klik di sini, kemudian tarik ke bawah. Nah, dia langsung otomatis. Untuk rumus yang berikutnya yang sering digunakan itu ada average atau digunakan untuk menghitung rata-rata atau untuk mengetahui nilai rata-rata. Nah, contohnya gini, sama dengan average. Nah, ini ada, langsung pilih average, kita blok, kemudian enter. Nah, dia 78. Jadi nilai rata-rata dari mata pelajaran matematika sampai kimia adalah 78. Untuk pembuktiannya coba kita jumlahkan dulu dengan sum, kita blok, kemudian enter.
Nah, hasilnya kan 310. Coba kita 310 dibagi 4 sama dengan ini dibagi 4. 4 itu kan dari 4 mata pelajaran. Nah, maka jumlahnya akan sama 77,5. Berarti kalau dibulatkan itu jadi 78. Nah, kalau cara itu kan jadi lama, maka lebih cepat lagi menggunakan average. Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal tarik. Nah, otomatis. Kemudian rumus yang berikutnya ada lagi count. Nah, count itu biasanya digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi dia akan menghitung yang terisi angka saja. Misalkan gini, sama dengan, pokoknya setiap penggunaan rumus di Excel itu selalu diawali dengan sama dengan, kemudian count. Nah, ini udah ada. Kemudian blok dari sini. Nah, berarti kan jumlahnya ada 10 sama nih. Ini kan 1 sampai 10. Coba kalau kita misalkan hapus 1. Nah, dia akan berkurang. Jadi dia si account itu hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka. Kalau dia selnya kosong, maka dia tidak akan terhitung. Kita isi lagi. Nah, dia akan berubah lagi menjadi 10. Nah, untuk rumus yang berikutnya ada count. Nah, ini hampir sama dengan count yang tadi. Jadi kalau count itu cuman menghitung jumlah sel yang berisi angka, kalau count itu dia bukan hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka, tetapi juga sel yang berisi apapun, atau misalkan huruf, angka, huruf campuran angka, dia akan terhitung. Coba kita praktekkan. Sama dengan count. Nah, count pilih, kita blok, kemudian enter. Nah, dia kan jumlahnya 10. Coba kita hapus 1, 9. Kita sekarang isi pakai huruf A. Nah, dia akan tetap 10. Misalkan kita ganti lagi yang ini jadi B. Nah, dia akan tetap 10. Kita hapus di 9. Jadi count itu menghitung jumlah sel yang berisi angka atau huruf. Jadi ini kebalikannya dari rumus count. Kalau count itu cuman menghitung jumlah sel yang berisi angka, kalau count menghitung jumlah huruf dan jumlah angka. Kemudian untuk rumus yang berikutnya itu ada account type. Nah, jadi rumus account type ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria sama. Nah, jadi misalkan kita ingin tahu dari ke-10 siswa ini berapa orang yang suka membaca koran, atau berapa orang yang hobi membaca komik, membaca novel, dan membaca buku. Nah, contohnya gini, sama dengan count type, kita blok. Nah, kita ingin tahu yang jumlah si pembaca koran ada berapa orang. Kemudian titik koma, koran, enter. Nah, berarti dia ada 3 orang yang suka membaca koran. Kita buktikan. 1, kemudian di sini ada 2, 3. Nah, perhatikan yang hobi membaca koran ada 3. Untuk rumus yang berikutnya ada produk. Nah, jadi produk ini digunakan untuk melakukan perkalian pada suatu data. Misalkan gini, sama dengan produk kemudian kita blok dari sini. Nah, ini kan 2 kali 3, 6. Misalkan kalau kita kali lagi 9, jadi berapa?
54. Terus kalau kita kali lagi 12, nah jadi 648. Kalau untuk mengetahui yang bawahnya tinggal ditarik lagi sama seperti cara yang tadi. Nah ini. Nah untuk rumus yang berikutnya itu ada power. Power itu biasanya digunakan untuk menghitung atau menghasilkan bilangan pangkat. Misalnya seperti ini. Sama dengan power. Nah kita ingin tahu 7 pangkat 2 itu hasilnya berapa. Kita klik dulu di sini angka 7, kemudian titik koma, pangkatnya 2, jadi 7 pangkat 2 itu berapa, kita enter. Nah jadi 49. Untuk ke bawahnya masih sama, kita tarik. Nah kan otomatis lagi, misalkan 2 pangkat 5, nah ada 32 itu. Untuk rumus yang berikutnya itu ada SQRT. Nah SQRT ini digunakan untuk menghasilkan nilai akar dari bilangan. Misalkan yang ini sama dengan SQ. Nah SQRT, kita ingin tahu akar dari 144 itu berapa. Klik 144, kemudian enter. Nah berarti akar dari 144 adalah 12. Kita klik di sini, kemudian tarik. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk rumus yang berikutnya lagi ada proper. Jadi proper itu berfungsi untuk mengubah huruf pertama pada teks menjadi huruf kapital. Nah misalkan seperti ini. Di sini kan ada nama Rudi Hartono. Huruf depan R-nya kan kecil, H-nya kecil. Nah kalau kita menggunakan proper maka akan menjadi huruf awalnya itu akan menjadi kapital. Seperti contohnya seperti ini, sama dengan proper, klik, kemudian enter. Nah dia akan berubah, R-nya menjadi besar, H-nya menjadi besar. Jadi proper itu berfungsi untuk mengubah huruf pertama pada teks menjadi huruf kapital. Jadi seperti itu. Baiklah, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat, berkah, dan bisa bernilai ibadah.